Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua banyak kenikmatan sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka melanjutkan kajian kitab Al-Minahul Aliyah fi Bayani Sunanil Yaumiyah. Dan pada kesempatan kali ini kita masuk ke pembahasan sunnah-sunnah yang berkaitan dengan waktu zuhur. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang sunnah-sunnah yang berkaitan dengan waktu duha. Dan ini adalah bagian yang keempat. Ini adalah bagian yang keempat dari sunnah-sunnah keseharian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ada beberapa hal yang bisa dibahas ya tentang waktu zuhur ini, dan penulis menyebutkan 4 poin. Penulis menyebutkan 4 poin tentang waktu zuhur. Ya, tentang waktu zuhur. Yang pertama yang beliau sebutkan adalah salatu sunnati zuhur al-qabliyah wal ba'diyah. Ya, salat rawatib yang mengiringi salat zuhur, sebelum salat zuhur ataupun setelah salat zuhur. Ya, kalau salat qabliyah berarti salat yang mengiringi zuhur sebelum salat zuhur. Jika ba'diyah maka maksudnya adalah setelah salat zuhur. Dan pembahasan ini sudah kita bahas secara terperinci pada pertemuan-pertemuan awal dari kajian kitab ini, yaitu tentang sholat sunnah rawatib. Ya, tentang sholat sunnah rawatib. Maka sebagaimana yang disebutkan ya dalam beberapa hadis, bahwa dalam satu hari satu malam itu ada 12 rakaat sunnah rawatib. Ya. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ummu Habibah, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla 12 rak'atan fi yawmin wa lailah buniya lahu bihinna baitun fil jannah. Barang siapa yang salat 12 rakaat pada sehari semalam, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan untuknya rumah di surga. Hadis ini hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Sehingga hadis ini adalah dalil yang menjelaskan tentang sunnah salat rawatib yang 12. Ya, jadi 2 rakaat sebelum subuh, kemudian 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Jumlahnya semuanya 12. Barang siapa yang melakukan 12 rakaat ini, maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan untuknya rumah di surga. Ya, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan untuknya rumah di surga. Dan ini adalah keutamaan yang besar ya, keutamaan yang besar yang terkandung dalam salat sunnah rawatib. Sehingga setiap muslim atau muslimah ya sangat dianjurkan untuk melakukan sunnah ini. Dan para salaf rahimahumullahu ta'ala, para sahabat Nabi, kemudian tabi'in dan tabi'ut tabi'in, mereka senantiasa mengamalkan dengan hadis ini. Bahkan Ummu Habibah ketika meriwayatkan hadis ini, beliau menyampaikan hadis ini kepada seorang tabi'in yang bernama Ambasah. Kemudian Ambasah menyampaikan hadis ini kepada Amr bin Aus.
Amr bin Aus menyampaikan hadis ini kepada An-Nu'man bin Salim. Sehingga turun-temurun hadis ini disampaikan dari generasi ke generasi. Dari mulai generasi sahabat yang mendengar langsung hadis ini dari Nabi SAW, kemudian generasi sahabat menyampaikan hadis ini kepada generasi tabi'in yang datang setelah mereka, kemudian generasi tabi'in yang datang setelah sahabat menyampaikan hadis ini kepada generasi yang selanjutnya. Terus demikian. Dan coba antum perhatikan, Ummu Habibah mengatakan kepada Ambasah yang diriwayatkan hadis ini, fama taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah meninggalkan 12 rakaat ini semenjak aku mendengar hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat Ummu Habibah saking semangatnya untuk menjalankan sunnah, semenjak mendengar hadis ini tidak pernah meninggalkannya. Ambasah yang mendengar hadis ini dari Ummu Habibah mengatakan kepada muridnya, sesungguhnya semenjak aku mendengar hadis ini dari Ummu Habibah, aku tidak pernah meninggalkannya. Muridnya Ambasah yang bernama Amr bin Aus mengatakan kepada muridnya, semenjak aku mendengar dari Ambasah, aku tidak pernah meninggalkan sholat ini. Kemudian An-Nu'man bin Salim, murid dari Amr bin Aus, juga mengatakan hal yang sama. Untuk bayangkan, ini adalah tipikal para salafus soleh. Mereka betul-betul mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya sekedar akidahnya saja, bukan hanya sekedar tauhidnya saja, akan tapi dalam urusan beramal mereka adalah orang-orang yang paling mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada para salaf, menisbatkan dirinya kepada Rasulullah, sahabat-sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, maka seharusnya mereka adalah orang yang paling semangat untuk mengerjakan sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sehingga kita lihat bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum, kemudian tabi'in dan tabi'ut tabi'in, mereka sangat bersemangat untuk melaksanakan sholat sunnah rawatib. Ya, sehingga pada waktu zuhur di situ ada sholat sunnah rawatib, 4 rakaat sebelum zuhur, kemudian 2 rakaat setelah zuhur. Bagaimana cara kita melakukannya 4 rakaat? 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sholatul laili wan nahari mathna mathna. Hadis yang dihasankan oleh Syekh bin Baz. Sholat malam dan sholat di siang hari itu 2 rakaat, 2 rakaat. Maka 2 rakaat kita salam, 2 rakaat kita salam, kemudian sholat zuhur. Setelah sholat zuhur, sholat lagi 2 rakaat. Ya, sehingga ini adalah perkara yang pertama yang dibahas oleh penulis tentang sunnah-sunnah di waktu zuhur. Kemudian ya ikhwan, ada satu hadis ya, walaupun diperselisihkan oleh para ulama tentang kesahihannya, akan tapi Syekh bin Baz, kemudian Syekh Al-Albani rahimahumullah ta'ala, mereka menyatakan bahwa hadis ini sahih dan bisa diambil sebagai landasan beramal. Hadisnya adalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla 4 raka'atin qabla adh-dhuhri wa 4 ba'daha, harramallahu 'alaihi an-nar." Barang siapa yang salat 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur, maka Allah akan haramkan orang tersebut untuk masuk neraka. Allah akan haramkan orang tersebut untuk masuk neraka. Sehingga kalau kita lihat dari hadis ini, berarti ada tambahan sholat 2 rakaat setelah zuhur. Paham antum? Sholat sunnah rawatib yang 12 itu yang tadi kita bahas, ganjarannya apa? Dibangunkan rumah di surga. Kalau kemudian seseorang menambah 2 rakaat setelah zuhur, sehingga dia sholat 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur, maka dia mendapatkan keutamaan khusus, yaitu akan dijauhkan dari api neraka berdasarkan hadis yang tadi disebutkan. Paham antum ya? Sehingga tidak masalah ya, berdasarkan hadis tersebut seorang 4 rakaat sebelum zuhur kemudian melaksanakan 4 rakaat setelah zuhur. Kemudian perkara yang kedua, poin yang kedua adalah minas sunnati tatwilur raka'atil ula min salatiz zuhur. Di antara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah memanjangkan rakaat pertama pada sholat zuhur.
memanjangkan rakaat pertama pada sholat zuhur. Berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Antum perhatikan baik-baik hadisnya. Kata Abu Sa'id, laqad kanat sholatu zuhri tuqam. Sholat zuhur pernah suatu hari didirikan. Ya, sudah iqamat sholat zuhur. Fayadhhabu adh-dhahibu ila al-baqi'. Fayaqdi hajatahu thumma yatawadda. Ya, sholat sudah iqamah, sudah didirikan, kemudian seseorang pergi ke Baqi'. Baqi' adalah pekuburan yang dekat Masjid Nabawi. Kalau sekarang, Baqi' itu betul-betul nempel sama pelataran Masjid Nabawi. Akan tapi zaman Rasulullah, antara Masjid Nabawi dengan Baqi' itu ada rumah-rumah yang banyak. Ya, sehingga kalau kita perhatikan, ya, dari Masjid Rasulullah ketika zaman Rasulullah ke Baqi' itu lumayan jauh. Itu lumayan jauh. Ya. Sehingga di sini Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan ketika sholat zuhur itu sudah didirikan, ada orang yang pergi ke Baqi', dia menyelesaikan urusannya di Baqi', ya mungkin dia berziarah atau yang lainnya, kemudian dia berwudu, tsumma ya'ti, kemudian dia baru pergi ke masjid untuk ikut sholat zuhur yang tadi sudah didirikan. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi rakaatil ula mimma yutawwiluha, dan ketika dia sampai di masjid ternyata Rasulullah yang menjadi imam, beliau masih di rakaat yang pertama. Karena saking panjangnya rakaat pertama dari sholat zuhur. Paham antum poinnya? Sehingga hadis ini dijadikan dasar oleh para ulama bahwa sholat zuhur di antara sunnahnya adalah di rakaat pertamanya itu dipanjangkan. Di rakaat pertamanya itu dipanjangkan. Ya. Kemudian dalam hadis lain diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dibawakan oleh seorang sahabat yang bernama Abu Qatadah. Abu Qatadah mengatakan, "Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi rak'atayn al-ulayayn min salati adh-dhuhri bi Fatihatil Kitab wa suratayn yutawwilu fil ula wa yuqassiru fil thaniyah." Kata Abu Qatadah, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baca surat Al-Fatihah dan dua surat lain di rakaat pertama dan kedua dari sholat zuhur. Ya, jadi rakaat pertama dan kedua itu baca Al-Fatihah dulu, kemudian surat lain. Rakaat kedua pun demikian, sholat Al-Fatihah dulu baru kemudian surat lain. Kemudian kata beliau, yutawwilu fil ula, beliau memanjangkan bacaannya di rakaat pertama, wa yuqassiru fits tsaniyah, dan memendekkan bacaannya di rakaat kedua. Ini hadis lain yang menguatkan hadis yang pertama. Tadi hadis yang pertama dibawakan oleh seorang sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, hadis yang kedua dibawakan oleh Abu Qatadah. Dua-duanya menjelaskan bahwa Nabi SAW ketika sholat zuhur, rakaat pertamanya itu lebih panjang daripada yang kedua. Ya, maka ini adalah sunnah yang berkaitan dengan sholat zuhur. Baik. Kemudian hal yang penting untuk difahami adalah bahwa memanjangkan sholat itu mudah untuk dilakukan bagi orang-orang yang sholat sendirian. Ya, bagi orang-orang yang sholat sendirian, seperti perempuan di rumahnya misalnya, atau ada di antara kita misalnya dapat uzur kemudian sholat di rumah sehingga dia bisa memanjangkan sesuka dia. Akan tapi kalau seseorang itu menjadi imam, maka dia harus memperhatikan keadaan makmumnya. Ya, kalau seseorang itu menjadi imam, dia harus memperhatikan keadaan makmumnya. Oleh karena itu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu arda, seorang sahabat yang mulia, beliau pernah sholat kemudian menjadi imam dan dia membaca satu rakaat membaca surat Al-Baqarah. Sehingga ada satu orang yang sholat di belakang Mu'adz mundur dari sholatnya, kemudian mengadu kepada Rasulullah SAW tentang apa yang dilakukan oleh Mu'adz. Maka Nabi SAW memanggil Mu'adz bin Jabal, kemudian mengatakan kepadanya, afattanun anta ya Mu'adz, afattanun anta ya Mu'adz, afattanun anta ya Mu'adz.
Apakah engkau ingin membuat fitnah di antara kaum muslimin, wahai Mu'adz? Antum bayangkan, orang sholatnya lama, kata Nabi membuat fitnah. Sehingga maksudnya adalah Nabi SAW mengingkari ketika Mu'adz tidak memperhatikan keadaan makmumnya. Bayangkan sampai ada orang kemudian yang mundur dari sholatnya, ya, karena saking lamanya sholat yang dilakukan oleh Mu'adz bin Jabal. Kemudian dalam sebuah hadis juga Nabi SAW ya, menjelaskan jika seorang dari kalian itu menjadi imam, maka hendaknya dia memperhatikan orang-orang yang ada di belakangnya. Fa inna fihimul kabir, ya, wadzul hajah wal marid wadzul hajah. Sungguhnya di belakang imam itu ada orang yang sudah tua, ada orang yang sakit, ada juga orang yang memiliki urusan, sehingga dia nggak bisa sholat lama-lama. Sehingga ini penting perhatikan bagi para imam khususnya. Kalau dia menjadi imam, maka dia harus memperhatikan keadaan makmumnya. Dia harus memperhatikan keadaan makmumnya. Ya. Sebagian orang suka menyalahkan imam, kemudian membawakan hadis Mu'adz bin Jabal. Padahal imamnya cuma baca Sabbihisma rabbikal a'la atau surat An-Naba dan surat-surat pendek yang lainnya. Sehingga dia mengatakan Mu'adz bin Jabal dimarahin sama Rasulullah SAW karena kepanjangan. Maka kita katakan, ya akhi, yang dibaca sama Mu'adz surat apa? Al-Baqarah. Nanti kalau imam antum bacanya surat Al-Baqarah, baru kita bisa salahkan, ya. Sehingga maksudnya adalah terkadang orang-orang zaman sekarang terlalu berlebih-lebihan dalam menyalahkan imam, ya. Padahal itu bukan sesuatu yang panjang. Ya nggak terlalu panjang, paling 10 menit, 15 menit itu nggak panjang, ya akhi. Ya itu nggak panjang. Akan tapi ya, yang dilakukan Mu'adz adalah sesuatu yang sangat panjang. Bayangkan, surat Al-Baqarah 2,5 juz dalam 1 rakaat. Ya, maka ini satu hal yang penting untuk difahami. Baik. Kemudian perkara yang ketiga atau poin yang ketiga yang berkaitan dengan zuhur adalah al-qailulah. Al-qailulah adalah tidur siang. Al-qailulah adalah tidur siang. Dan tidur siang ini, ikhwan, diperselisihkan oleh para ulama. Apakah dia sunnah atau dia kebiasaannya para sahabat? Ya, apakah dia sunnah atau dia kebiasaannya para sahabat radhiyallahu anhum wa radhiyallahu? Ada khilaf di kalangan para ulama. Akan tapi yang jelas adalah bahwa ini dilakukan oleh Nabi SAW, kemudian dilakukan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum wa radhiyallahu. Ya, agar mereka kemudian bisa mengembalikan tenaga mereka. Dan sebagian ulama menjelaskan biasanya orang-orang yang suka menghidupkan malamnya, dia membutuhkan qailulah. Orang-orang yang biasa menghidupkan malamnya, dia membutuhkan qailulah. Ya, sehingga baik itu sunnah atau tidak, ya, kalau kemudian itu membantu kita untuk bangun di malam hari, maka tentu itu sesuatu yang sangat baik untuk dilakukan. Apalagi ini kemudian menjadi kebiasaannya para salaf, ya, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum wa radhiyallahu. Dan satu hal penting yang perlu diperhatikan adalah bahwa tidur siang atau qailulah yang dilakukan oleh para sahabat ketika itu bukan seperti mereka tidur malam. Sehingga sebagian ulama seperti Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala, beliau menjelaskan bahwa tidur siang yang dilakukan oleh para salaf itu sifatnya spontan, bukan hal yang betul-betul dilakukan sebagaimana mereka tidur malam. Ya, sehingga para salaf mereka tidur siangnya di manapun mereka berada. Ya, nggak harus di kasur mereka, nggak harus di tempat tidur mereka, nggak harus di rumah mereka. Ya, terkadang kalau seorang itu kerjanya di sawah misalnya atau di perkebunan, maka dia tidur siang di sana. Ya, atau terkadang seorang itu tidur siangnya nggak sambil berbaring misalnya, atau sambil duduk. Al-muhim intinya adalah tidur siang yang dilakukan oleh para salaf itu tidak seperti tidur malam. Ya, sehingga tidur siang itu dilakukan hanya betul-betul
supaya seseorang memulihkan tenaganya, ya, dan waktunya cenderung lebih sebentar, ya, sehingga durasinya itu sebentar, ya, nggak lama seperti seperti tidur malam. Taib. Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, beliau ketika menyebutkan tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan tidur siang, beliau menyebutkan bahwa hadis-hadis yang berkaitan dengan tidur siang itu hadis-hadisnya dhaif. Ya, kemudian beliau mengatakan wa fihi isyarah ila annahum kanat 'adatuhum dzalika fi kulli yawm. Akan tapi bisa difahami dari riwayat-riwayat yang ada, kisah-kisah yang ada tentang para sahabat ini, bisa disimpulkan bahwa di antara kebiasaan mereka adalah bahwa mereka itu tidur siang setiap hari. Bahwa mereka itu tidur siang setiap hari. Ya, sehingga ini yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum wa radhahum. Taib. Kemudian kapan tidur siang itu dilakukan? Ya, sebagian ada yang mengatakan sebelum zuhur, sebagian lagi mengatakan setelah zuhur. Al-muhim, ini perkara yang mudah. Ya, boleh dilakukan sebelum zuhur, boleh juga dilakukan setelah zuhur. Ya. Itu tadi poin yang ketiga. Kemudian poin yang keempat yang berkaitan dengan waktu zuhur adalah, di sini penulis menyebutkan yusannu 'inda shiddatil har ta'khiru salati adh-dhuhri hatta yankasiral har. Disunnahkan untuk mengakhirkan salat zuhur ketika terik matahari sangat menyengat. Disunnahkan mengakhirkan salat zuhur ketika terik matahari sangat menyengat. Ya. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ishtadda al-harru abridu bis-shalah fa inna shiddatal har min fayhi jahannam." Ya, jika panas itu sangat menyengat, maka akhirkanlah salat sampai waktu yang lebih dingin. Ini arti dari abridu. Ya, dalam bahasa Arab, akhirkan itu dalam bahasa Arab kosakatanya adalah akhiru, diakhirkan. Akan tapi secara spesifik di sini Nabi mengatakan abridu. Kata para ulama, arti dari abridu itu dari kata-kata bard itu dingin. Ya, sehingga kata-kata abridu itu maksudnya akhirkan sampai cuaca itu lebih dingin. Cuaca itu lebih dingin. Ya, abridu bis shalah, akhirkanlah salat sampai waktu yang lebih dingin. Fa inna shiddatal har min fayhi jahannam. Karena sesungguhnya panas yang sangat menyengat itu dari uap jahannam. Ya, itu dari uap jahannam. Ya, sehingga ini adalah sunnah yang berkaitan dengan sholat zuhur. Kalau kemudian keadaannya seperti itu, maka disunnahkan untuk diakhirkan sholat zuhur. Ini terutama untuk wilayah atau negara-negara yang memang panasnya, ketika musim panas itu mereka betul-betul panas, ya, sehingga sangat terganggu sekali kekhusyuan mereka ketika sholat. Taib. Ya, seperti di Saudi Arabia misalnya, di beberapa tempat, ya seperti di Madinah, itu kalau udah musim panas dia bisa sampai 50 lebih. Bisa sampai 50 lebih. Kita bisa membayangkan bagaimana di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu masjid dari tanah, kemudian atapnya pun terbuka. Ya, maka disunnahkan untuk diakhirkan. Bahkan Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan apa maksud diakhirkan. Ya, sampai kapan, ya, kapan dikatakan bahwa seseorang itu mengakhirkan sholat zuhur. Beliau mengatakan bahwa maksud dari ketika seseorang itu mengakhirkan sholat zuhur adalah ketika dia mengakhirkannya sampai waktunya itu lebih dekat ke waktu asar. Sampai waktunya itu lebih dekat ke waktu asar. Ya, sehingga kalau misalnya waktu zuhur itu masuk di jam 12 siang, maka di tempat-tempat yang panasnya itu sangat terik sekali, kalau diakhirkan cuma 1 jam atau 2 jam, itu bisa jadi lebih panas lagi. Ya, sehingga Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan bahwa
Ya, فإذا قدرنا مثلا أن الشمس في أيام الصيف تزول على الساعة 12 وأن العصر على الساعة 4:30 تقريبا فيكون الإبراد إلى الساعة 4 تقريبا. Kata beliau, kalau misalnya kita takar bahwa matahari itu masuk ke waktu tergelincir atau masuk waktu zuhur itu pada jam 12 siang, kemudian asarnya itu jam 4:30 misalnya, maka yang dimaksudkan dengan mengakhirkan zuhur adalah mengakhirkannya sampai sekitar jam 4 sore. Itu kalau asarnya jam 4:30. Ini penjelasan dari Syekh Ibnu Utsaimin. Sehingga betul-betul ya kita menerapkan apa yang dikatakan oleh Nabi SAW, yaitu abridu. Ya, jadi akhirkan sampai matahari itu atau cuaca itu menjadi lebih dingin. Ya, itu kurang lebih setengah jam atau 45 menit sebelum waktu asar. Ya. Dan sunnah ini, ikhwan, dilakukan untuk siapa? Untuk orang-orang yang sholat sendiri, atau jika dia dia sholat di satu masjid, kemudian masjid itu jamaahnya mereka semua sudah sepakat untuk mengakhirkan, maka ini nggak masalah. Akan tapi kalau keadaannya seperti kita sekarang, di masjid-masjid mereka sholat langsung setelah adzan 10 menit, 15 menit sholat, maka kita yang laki-laki khususnya nggak boleh mengakhirkan. Kita harus ikut bersama jamaah masjid. Paham antum ya? Dan begitu juga masjid-masjid yang ada, mereka harus lihat keadaan orang-orang yang sholat di sana. Di dalam keadaan kita, masyarakat kita sekarang sangat sulit untuk diakhirkan, betul tidak? Mungkin orang-orang ada punya keterkaitan, mereka punya pekerjaan dan seterusnya, sehingga menyulitkan kalau kemudian harus diakhirkan. Maka maksudnya adalah ini bisa dilakukan ketika seorang itu sholat sendiri, ketika perempuan misalnya, ya. Atau jika mau berjamaah pun dengan kesepakatan orang-orang yang ada di masjid tersebut. Ya, dan dengan catatan lain bahwa panas yang dirasa itu betul-betul sangat panas. Ya, kalau kita di Indonesia, alhamdulillah, kita nggak punya musim panas, nggak punya musim dingin. Ya, semuanya sama, 1 tahun penuh, ya kurang lebih sama. Sehingga dalam keadaan seperti ini kita tidak perlu mengakhirkan. Tidak perlu mengakhirkan. Tayyib. Sehingga itu adalah 4 poin yang berkaitan dengan sunnah-sunnah di waktu zuhur. Tayyib. Kemudian kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu sunnah-sunnah yang berkaitan dengan waktu asar. Sunnah-sunnah yang berkaitan dengan waktu asar. Baik. Ada beberapa sunnah yang berkaitan dengan waktu asar. Yang pertama adalah hal yusannu qabla al-'asri syai'un minan nawafil. Apakah ada sunnah salat atau ada salat sunnah yang mengiringi salat asar atau tidak? Ada sebuah hadis ya ikhwan, yang bunyinya adalah rahimallahu imra'an shalla qabla al-'asri arba'an. Semoga Allah merahmati seseorang yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Semoga Allah merahmati seseorang yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Berdasarkan hadis ini, Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, beliau menghasankan hadis ini. Beliau mengatakan bahwa hadis ini bukan dhaif, akan tapi derajatnya hasan. Sehingga beliau menjelaskan bahwa di antara sunnah pada waktu asar adalah sebelum asar kita sholat 4 rakaat. Ketika azan sudah berkumandang, masuk waktu asar, kita masuk masjid, kita sholat 2 rakaat salam, kemudian 2 rakaat salam. Sunnah ini tidak masuk ke sunnah 12 rakaat sholat rawatib. Paham antum ya? Karena yang 12 itu memiliki keutamaan yang khusus. Nah, 4 rakaat ini pun memiliki keutamaan yang khusus, yaitu seorang akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian ulama lain menilai bahwa hadis ini
dhaif, sehingga tidak bisa dijadikan sandaran untuk beramal. Akan tetapi para ulama yang mengatakan bahwa hadis ini dhaif pun mereka menyetujui dan meyakini bahwa ada sholat yang namanya sholat sunnah mutlaqah. Ada sholat yang namanya sholat sunnah mutlaqah. Apa itu sholat sunnah mutlaqah? Sholat sunnah mutlaqah adalah sholat sunnah tanpa sebab. Antum sekarang mau sholat tanpa ada sebab apa-apa, dibolehkan. Sholat sunnah 2 rakaat, kemudian tambah lagi 2 rakaat, tambah lagi 2 rakaat. Selagi kita sholat di waktu yang dibolehkan untuk sholat, bukan waktu-waktu yang terlarang sebagaimana yang kita bahas pada pekan yang lalu, maka dibolehkan kita untuk melaksanakan sholat sunnah mutlaqah. Ya, sehingga kalau kemudian seseorang mau sholat 2 rakaat, 4 rakaat sebelum asar, nggak masalah. Bagi sebagian ulama yang menilai hadis itu hasan, berarti mendapatkan pahala, mendapatkan rahmat. Bagi ulama yang mendhaifkan hadisnya pun, mereka membolehkan. Itu masuk dalam bagian sunnah mutlaqah. Paham itu? Paham ya? Sehingga mereka semua tidak mengingkari orang yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Ya, yang mereka perselisihkan adalah hadis secara spesifik yang menyebutkan tentang hal tersebut. Ya, sehingga wallahu a'lam, kalau kemudian antum mentaklid Syekh Al-Albani dan beliau adalah ahlul hadis, nggak masalah. Ya, meyakini bahwa seorang itu akan mendapatkan rahmat. Kalau kemudian antum lebih condong untuk karena belajar dari seorang ustadz misalnya mendhaifkan hadis tersebut pun nggak masalah. Akan tapi mereka semua sepakat bahwa dibolehkan sholat 4 rakaat sebelum asar, dan itu termasuk dari bagian sholat sunnah mutlaqah. Ya, maka wallahu a'lam, ya, seorang yang kemudian sholat sunnah 4 rakaat sebelum asar, ya, diharapkan dia akan mendapatkan rahmat sebagaimana hadis yang dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Ini adalah pembahasan yang pertama atau poin yang pertama tentang sunnah-sunnah yang berkaitan dengan waktu asar. Kemudian pembahasan yang kedua adalah zikir petang, dan ini kita sudah bahas pada 2 pertemuan lalu, ya, yaitu zikir petang. Sudah kita bahas secara terperinci apa saja zikir-zikirnya, kemudian kapan dimulai dan kapan, ya. Baik, sehingga itu tadi pembahasan tentang sunnah-sunnah yang berkaitan dengan waktu asar. Ya, jadi kalau kita lihat sunnah-sunnah yang berkaitan dengan waktu zuhur dan waktu asar itu nggak banyak, ya, tidak banyak. Kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu waktu yang ke-6, waktul maghrib. Sunnah-sunnah yang berkaitan dengan waktu maghrib ketika matahari itu terbenam, ya. Sunnah-sunnah yang berkaitan dengan waktu maghrib, yaitu ketika matahari terbenam. Sunnah yang pertama adalah menahan anak-anak untuk tidak keluar rumah. Menahan anak-anak untuk tidak keluar rumah. Kemudian yang kedua, menutup pintu-pintu dan jendela rumah sambil menyebutkan bismillah. Menutup pintu-pintu dan jendela rumah sambil mengucapkan bismillah. 2 sunnah ini dijelaskan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis yang dibawakan oleh seorang sahabat, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma wa ardhahuma. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana junhul laili aw amsaytum fakuffu sibyanakum." Jika malam itu telah tiba, maksudnya matahari itu sudah terbenam, maka tahanlah anak-anak kalian. Fa inna syaitana yantashiru hina idzin, karena sesungguhnya syaitan tersebar pada waktu tersebut. Syaitan itu tersebar pada waktu tersebut. Fa idza dhahaba sa'atun minal laili fakhalluhum, jika sudah
terlewatkan ya sebagian dari malam, maka biarkan mereka. Ya, jika sudah terlewat sebagian dari malam, maka biarkan mereka. Maksudnya adalah ketika masuk waktu Isya. Jadi kalau sudah masuk waktu Isya, maka dibolehkan anak-anak itu untuk keluar dari rumahnya. Wa aghliqul abwab. Kemudian tutuplah pintu-pintu rumah kalian. Wadhkurusmallah, sambil mengucapkan nama Allah. Maksudnya mengucapkan bismillah. Fa inna syaitana la yaftahu baban mughlaqa, karena sesungguhnya syaitan tidak bisa membuka pintu yang tertutup. Ya. Sehingga dalam hadis ini secara tegas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk membiarkan anak-anak kita keluar pada waktu maghrib, dari waktu maghrib sampai waktu isya, dari waktu maghrib sampai waktu isya. Kemudian juga perintah untuk menutup pintu-pintu. Ya, begitu juga jendela, termasuk di dalamnya sambil membaca bismillah. Ya, dalam riwayat Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la tursilu fawashikum wasibyanakum idza ghabatis syams. Jangan kalian biarkan keluar hewan-hewan ternak kalian dan anak-anak kalian ketika matahari itu terbenam. Hatta tadhhaba fahmatul isya, sampai hilangnya fahmatul isya. Ya, fahmatul isya itu ketika masuknya waktu isya, ya. Ketika masuknya waktu isya. Jadi waktu antara maghrib dan isya itu dinamakan dengan fahmah. Kalau waktu fahmah ini sudah pergi, maka biarkan, kata Nabi. Ya, jadi maksudnya ketika waktu antara maghrib dan isya itu sudah lewat, maka biarkan, itu dibolehkan. Ya, fa inna syayatin tanba'ithu idza ghabatis syams hatta tadhhaba fahmatul isya. Karena sungguhnya setan-setan itu mereka berkeliaran di antara waktu maghrib dan isya. Setan-setan itu berkeliaran di antara waktu maghrib dan isya. Ya. Jadi ini bukan mitos, ya. Kalau kita pernah mendengar gitu ya, orang tua kita melarang kita keluar ketika waktu maghrib, ternyata itu bukan mitos. Itu hadis dari Nabi SAW sahih. Jadi memang setan itu sedang berkeliaran di waktu tersebut. Ya, sehingga para ulama menyebutkan, ya, di antara Imam Nawawi di sini menyebutkan fakuffu sibyanakum, tahanlah anak-anak kalian. Maksudnya larang mereka jangan keluar di waktu tersebut. Larang mereka jangan keluar di waktu tersebut. Kemudian perkataan Nabi fa inna syaitana yantashir, sungguhnya setan-setan itu sedang berkeliaran, maksudnya adalah annahu yukhaf ala sibyan dzalikal waqt min idza'i syayatin. Ditakutkan kemudian kalau kita membiarkan anak-anak kita keluar, mereka terkena gangguan dari para syaitan. Ya, likathratihim hina idzin, karena saking banyaknya setan yang berkeliaran pada waktu tersebut. Ya, pada waktu tersebut. Taib. Ya, sehingga ini adalah sunnah yang berkaitan dengan waktu maghrib. Ya kan, tapi kalau kemudian seorang itu punya keperluan untuk keluar setelah maghrib, ya, dan dia nggak bisa keluar kecuali setelah maghrib, atau dia mau ngantar anaknya ke pengajian misalnya di masjid, atau dia pergi ke masjid sama anaknya, maka ini insya Allah tidak termasuk dari apa yang tadi disebutkan. Ya, karena itu semua ketaatan ibadah. Bahkan pergi ke masjid adalah sebuah amal soleh yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sehingga maksudnya adalah kalau kemudian ya dalam rangka beribadah kepada Allah, atau antum punya keperluan, ya anak ini harus pergi ke dokter setelah maghrib misalnya, maka insya Allah tidak masalah. Taib. Kemudian itu tadi sunnah yang pertama. Yang kedua, sunnah yang ketiga adalah Salatu raka'ataini qabla al-maghrib. Salat 2 rakaat sebelum maghrib. Salat 2 rakaat sebelum maghrib. Ya, 2 rakaat sebelum maghrib
masuk di sholat sunnah rawatib yang 12 atau tidak? Masuk atau tidak? Tidak masuk. Sehingga di sini kita lihat ya bahwa seseorang yang melaksanakan sholat sebelum sholat wajib ya, itu tidak semuanya sholat sunnah rawatib yang 12. Sehingga ada sunnah-sunnah yang lain ya kawan. Selain yang 12 tadi kita sebutkan ya, di waktu zuhur, setelah zuhur itu ada tambahan 2 menjadi 4 ya. Kemudian sebelum asar ada 4. Itu nggak masuk yang 12. Kemudian di sini juga demikian. Sebelum maghrib ada perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk perhatikan hadisnya baik-baik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Sallu qablal maghrib, sallu qablal maghrib, sallu qablal maghrib." Salatlah kalian sebelum maghrib, salatlah kalian sebelum maghrib, salatlah kalian sebelum maghrib. 3 kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabat. Kemudian setelah itu Nabi mengatakan, "Liman syaa," barang siapa yang menginginkannya. Maksudnya kalau mau, tafadhol sholat. Jadi seakan-akan Nabi SAW menganjurkan, ya, memerintahkan, akan tapi di akhirnya kemudian Nabi mengatakan, kalaupun ada yang tidak mau sholat, tidak masalah. Ya, ini menunjukkan bahwa hukumnya adalah sunnah. Ya, ini adalah hukumnya sunnah, tidak wajib. Ya, sholat sunnah 2 rakaat sebelum maghrib. Taib, bahkan Anas bin Malik radhiyallahu anhu wa ardhah mengatakan, laqad ra'aitu kibara ashabin Nabi SAW yabtadiruna sawari 'indal maghrib. Aku melihat sahabat-sahabat Nabi yang senior, yang sudah tua, mereka menuju tiang-tiang masjid ketika maghrib itu sudah tiba. Jadi ketika masuk waktu maghrib, mereka pergi ke tiang-tiang masjid. Maksudnya ngapain pergi ke tiang masjid? Sholat. Ya, maksudnya adalah sholat. Ya, kemudian dalam hadits riwayat lain Anas bin Malik mengatakan, kunna bil Madinah, ketika kami di Madinah, fa idza adzana al muadzinu li salatil maghrib ibtadarus sawari. Ketika kami di Madinah, tinggal di Madinah, jika muadzin sudah azan untuk salat maghrib, maka orang-orang yang ada di masjid mereka pergi ke tiang-tiang masjid, fayarka'una raka'ataini raka'atain. Mereka pun salat 2 rakaat. Ya, maksudnya semuanya salat 2 rakaat. Hatta inna rajulal gharib la yadkhulul masjid fa yahsibu anna as-salata qad sulliyat min kathrati man yusallihima. Sehingga orang yang bukan penduduk Madinah, ketika dia masuk ke masjid, dia menyangka bahwa salat itu sudah didirikan. Ya, karena saking banyaknya orang yang berdiri untuk salat. Ini juga hadis yang menunjukkan bahwa mereka ternyata kebiasaannya para sahabat adalah salat 2 rakaat sebelum maghrib. Ya, salat 2 rakaat sebelum maghrib. Dan di dalam hadis ini juga ya kawan, menunjukkan tentang sunnah salat di belakang sutroh. Kita lihat ternyata sutroh itu sesuatu yang masyhur di kalangan para sahabat. Sampai Anas bin Malik ya memberikan sifat bagaimana mereka salat itu dengan mereka pergi ke tiang-tiang masjid. Sehingga ini menunjukkan bagaimana para sahabat ketika mereka salat itu salatnya di belakang sutroh. Dan sutroh ini salah satu sunnah yang banyak dilupakan oleh masyarakat. Padahal dia sunnah. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Idza shalla ahadukum falyusalli ila sutrah wal yadnu minha." Jika salah seorang dari kalian mau sholat, maka sholatlah dengan menghadap sutrah dan hendaknya dia mendekat kepada sutrah tersebut. Ini perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka ini harus menjadi kebiasaan kita ya. Jadi kalau kita masuk masjid kemudian mau sholat, maka cari tiang atau tembok yang paling depan misalnya, atau kalau ada kita punya tas atau apapun itu, jadikan itu sutroh. Jangan kemudian kita sholat di tengah-tengah masjid ya, sehingga orang itu sulit untuk ya, karena ada larangan tersendiri, seorang itu nggak boleh melewati orang yang sedang sholat ya. Dan juga diantara hikmah dari sutroh adalah bahwa seorang itu bisa fokus dalam sholatnya, sehingga dia punya area khusus untuk dia sholat. Itu lebih mudah untuk khusyuk ya ketika dia sholat di belakang sutroh. Sehingga maksudnya adalah bahwa di sini para sahabat radhiyallahu anhum wardahum ketika mau sholat mereka mencari tiang masjid. Tayyib. Ya, jadi ini adalah sholat sunnah 2 rakaat sebelum maghrib yang tidak masuk dari bagian sholat sunnah rawatib yang 12. Dan juga dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, baina kullu adzanaini sholatun. Sesungguhnya setiap di antara 2 azan itu ada sholat.
Setiap di antara dua azan itu ada sholat. Apa maksudnya dua azan di sini? Azan dan iqamah. Maksud dari dua azan adalah azan dan iqamah. Sehingga ini hadis lebih umum lagi. Ya, ini hadis lebih umum lagi. Sehingga setiap sebelum sholat wajib antara azan dan iqamah kita disunahkan untuk sholat 2 rakaat. Jadi kalau sebelum subuh itu jelas ada 2 rakaat sunnah qabliyah subuh. Kemudian sebelum zuhur juga jelas ada 4 rakaat. Kemudian sebelum asar berdasarkan hadis yang tadi kita sebutkan ada 4 rakaat. Sebelum maghrib ada 2 rakaat yang tadi disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum isya ada atau tidak? Sebelum isya nggak ada hadis khusus. Akan tapi dia masuk ke keumuman hadis yang tadi disebutkan. Sesungguhnya setiap di antara azan dan iqamah ada sholat. Faham antum? Jadi kalau salah seorang dari kita masuk masjid, dia sholat tahiyatul masjid gitu ya, duduk di masjid, kemudian azan isya. Ya, kemudian azan isya, sambil menunggu iqamah, dia boleh untuk sholat 2 rakaat. Bahkan dianjurkan, sebagaimana hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW, baina kulli adzanaini sholat. Setiap di antara 2 azan, maksudnya antara azan dan iqamah, itu ada sholat. Ya, paham ya? Semoga bisa dipahami dengan baik. Taib. Itu adalah sunnah yang ketiga yang berkaitan dengan maghrib. Baik. Kemudian yang keempat, ya, sunnah yang keempat adalah yukrahun naum qabla al-isya. Makruh hukumnya tidur sebelum isya. Makruh hukumnya tidur sebelum isya. Berdasarkan hadis Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu warḍah, beliau mengatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yastahibbu an yu'akhkhar al-isya. Beliau mengatakan sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyukai untuk diakhirkannya salat isya. Qala wa kana yakrahu an-nauma qablaha wal haditsa ba'daha, dan Nabi membenci tidur sebelum isya sebagaimana beliau membenci bicara atau ngobrol setelah salat isya. Ya. Nabi membenci tidur sebelum isya sebagaimana beliau membenci ngobrol atau bicara setelah isya. Ya, maka makruh hukumnya ketika seorang itu tidur. Jadi kalau misalnya kita terlalu capek pun setelah maghrib, usahakan ditahan sampai masuk waktu isya, kita sholat isya baru kemudian tidur segera. Karena sunnahnya memang demikian. Sebelum isya tidak tidur, setelah isya langsung tidur. Itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, di sini penulis mengatakan sebab kenapa kemudian makruh hukumnya bagi orang yang tidur sebelum maghrib, setelah maghrib atau sebelum isya adalah li'anna fi naumihi sababun fi tafwiti salatil isya. Karena biasanya orang-orang yang tidur sebelum isya itu dia akan terlewatkan salat isyanya. Ya, jadi bisa jadi dia kecapean kemudian tidur sebelum isya, maka akhirnya salat isyanya pun terlewatkan. Itu adalah 4 sunnah yang berkaitan dengan salat maghrib. Itu adalah 4 sunnah yang berkaitan dengan salat maghrib. Kemudian waktu yang terakhir, yaitu waktu yang ke-7, itu waktu isya. Sunnah-sunnah yang berkaitan dengan waktu isya. Ya, di sini penulis menyebutkan 2 sunnah. Sunnah yang pertama adalah, atau poin yang pertama adalah yukrahul hadis wal mujalasah ba'daha. Makruh hukumnya seseorang itu berbicara atau bermajlis setelah isya. Bermajlis di sini maksudnya ngobrol, ngerumpi, ngobrol, kumpul sama teman-teman yang tidak bermanfaat. Maka itu hukumnya makruh.
Sehingga sunnahnya adalah seseorang itu segera istirahat setelah Isya. Sunnahnya adalah seseorang itu segera istirahat setelah Isya. Ya, sebagaimana hadis Abu Barzah Al-Aslami yang tadi disebutkan, wa kana yakrahu an-nauma qablaha wal haditsa ba'daha. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu membenci tidur sebelum Isya, sebagaimana beliau membenci bicara setelah Isya. Sehingga ini adalah hukum asalnya, bahwa Nabi nggak suka bergadang, Nabi nggak suka bicara, kumpul, ngobrol-ngobrol setelah Isya. Hukum asalnya demikian. Akan tapi kemudian, ya, para ulama menyebutkan pengecualian, bahwa jika kemudian setelah Isya dia perlu untuk bicara tentang hal-hal yang bermanfaat, tentang hal-hal yang berkaitan dengan kemaslahatan kaum muslimin, ya, atau seorang belajar, talabul ilm, ya, dia memiliki waktunya setelah Isya, maka ini dibolehkan dan tidak masalah sama sekali. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ardhah pernah mengatakan, "Kana Rasulullah SAW yasmuru ma'a Abi Bakrin fil amri min amri muslimin wa ana ma'ahuma." Suatu hari pernah Rasulullah SAW bersama Abu Bakar dan bersama aku, kita bergadang untuk membicarakan permasalahan-permasalahan kaum muslimin. Ya. Sehingga di sini secara tegas Umar bin Khattab mengatakan bahwa Rasulullah, Abu Bakar dan Umar, mereka bergadang untuk apa? Untuk membicarakan permasalahan kaum muslimin. Sehingga ini adalah pengecualian. Ya, ini adalah pengecualian. Kemudian yang masuk dalam pengecualian juga ketika seseorang bicara dengan istrinya sebelum tidur misalnya. Ya, jadi setelah Isya dia ngobrol dulu sama istrinya, ngobrol sama anak-anaknya dengan obrolan-obrolan ringan, maka ini pun tidak masalah. Sebagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Bittu fi baiti Maimunah lailatan wan Nabi SAW indaha." Suatu hari pernah aku tidur, ya, di rumahnya Maimunah. Maimunah ini bibinya Ibnu Abbas yang merupakan istrinya Rasulullah SAW. Li'anzura kaifa salatu Rasulullah SAW bil-lail. Aku ingin menginap di rumahnya Maimunah supaya aku bisa melihat bagaimana salat malamnya Rasulullah. Fatahaddatsa Rasulullah ma'a ahlihi sa'atan tsumma raqad. Maka yang Nabi SAW lakukan sebelum tidur adalah beliau berbicara, ngobrol terlebih dahulu dengan istrinya sebelum tidur, baru kemudian tidur. Jadi ini yang dilakukan oleh Nabi SAW dengan istri-istrinya. Dan ini merupakan salah satu adab yang baik, ya, merupakan kebaikan seorang suami ketika dia meluangkan waktunya untuk istrinya, untuk berbicara, untuk ngobrol. Ya, ini adalah akhlak yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga ini masuk dalam pengecualian dari makruhnya bicara atau ngobrol setelah Isya. Ya, dan juga kenapa kemudian makruh? Kemudian kenapa Nabi SAW membencinya? Karena memang sebagaimana yang kita bahas, ya, pada kajian-kajian awal tentang sunnah-sunnah ketika seorang itu bangun tidur, seorang muslim sunnahnya dia bangun tidur kapan? Sebelum waktu subuh. Sebelum waktu subuh itu adalah waktu yang paling ideal untuk bangun tidur, untuk bangun tidur dari tidur malamnya. Ya, sehingga ini nggak mungkin bisa dilakukan oleh orang-orang yang suka bergadang. Jangankan sholat malam, sholat subuh aja setengah mati bagi orang-orang yang suka bergadang. Akan tapi sebaliknya, ya, bagi orang yang langsung tidur setelah Isya, dia langsung tidur. Jam 8, jam setengah 9 dia langsung tidur. Antum bisa buktikan perbedaannya. Ya, sangat mudah sekali untuk bangun di jam 3 malam, jam setengah 4 itu sangat mudah sekali. Karena memang tidurnya jam 8 malam. Tapi kalau seorang punya kebiasaan jam 11, jam 12 baru tidur, itu pun nggak langsung tidur. Kita ngapain dulu? Kita lihat kabar-kabar, nonton dulu, dan seterusnya. Baru tidur jam 1. Maka ini mustahil dia bisa sholat malam. Sangat sulit sekali. Ya, kalau dia bisa bangun subuh tepat waktu saja, itu udah luar biasa. Dan itu yang wajib, itu yang lebih afdal daripada sholat malam. Ya, sehingga maksudnya adalah ini gaya hidupnya Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau kita bisa menirunya, kita bakal mendapatkan banyak kebaikan. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara
ma'asya, kami jadikan malam hari itu untuk sebagai pakaian dan siang hari sebagai kehidupan. Ini yang harus dijadikan gaya hidup bagi setiap muslim. Siang harinya dia keluar rumah, dia beraktivitas, dia berletih-letih di siang harinya. Tapi ketika malam hari, masuk waktu Isya, sholat Isya, istirahat langsung. Itu yang terbaik. Tapi sekali lagi, kalau kemudian ada maslahat, ya sehingga seorang itu hadir di kajian ilmu misalnya, atau dia perlu ketemu sama orang untuk membicarakan satu hal yang penting, satu hal yang memang maslahat, maka ini dikecualikan, ini dibolehkan. Ya sebagaimana ini adalah kebiasaan para ulama dari zaman dahulu sampai sekarang ya. Kita lihat bagaimana di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, banyak kegiatan-kegiatan ilmu yang diadakan setelah Isya. Ya, bahkan sebagian sampai larut malam, sampai jam 10, sampai jam 11 malam, halaqah-halaqah tahfidz atau kajian-kajian ilmu itu sampai malam. Ya, karena memang ada kemaslahatan di sana. Terkadang seorang tersibukkan di pagi hari atau siang harinya, mereka bisa berkumpulnya setelah Isya, maka ini nggak masalah. Ya kalau memang ada maslahat. Ya. Baik. Sehingga kalau kita bisa konsisten untuk melakukan hal ini, Masya Allah, kita akan mendapatkan banyak kebaikan. Kita nggak begadang kecuali dengan sesuatu yang memang penting. Nggak begadang kecuali untuk ilmu. Nggak begadang kecuali untuk maslahat. Maka inilah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Itu yang sunnah yang pertama. Kemudian yang kedua adalah al-afdal fi salatil isya an tu'akhkhar. Yang terbaik untuk melaksanakan salat isya adalah dengan mengakhirkannya. Ya, jadi disunnahkan untuk mengakhirkan salat isya. Disunnahkan untuk mengakhirkan salat isya. Ini juga mungkin salah satu sunnah yang terdengar asing bagi sebagian orang mungkin ya. Akan tapi sangat tegas sekali hadisnya bahwa Aisyah radhiyallahu anha mengatakan a'taman Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailah hatta dhahaba 'ammatul lail. Ya, wa hatta nama ahlul masjid thumma kharaja fa shalla. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar di waktu yang sudah sangat gelap. Maksudnya untuk salat Isya. Jadi Isya itu sudah azan, tapi Nabi SAW tidak keluar kecuali ketika malam itu sudah sangat gelap. Ya sampai Aisyah mengatakan di sini hatta dhahaba 'ammatul lail. Sampai ya sebagian malam itu sudah terlewati. Wa hatta nama ahlul masjid, sampai orang-orang yang di masjid sebagian mereka itu tidur. Ya, karena menunggu Rasulullah SAW. Dan ini juga menunjukkan ya kawan, bahwa waktu iqamah itu ditentukan sama siapa? Sama imam. Sehingga Nabi dan para sahabatnya, mereka nggak melakukan sholat kecuali ketika Nabi yang merupakan imam sholatnya itu datang, kemudian baru didirikan sholat. Ya, sehingga itu sunnahnya. Sehingga di sini sahabat-sahabat Nabi mereka menunggu. Waktu sholatnya jelas, azan dikumandangkan, akan tapi waktu iqamahnya menunggu imam. Sehingga Nabi SAW ketika datangnya sangat malam, ya mereka sampai ketiduran di masjid. Ya dalam riwayat lain disebutkan yakhfiquna ru'usahum. Sebagian sahabat itu mengangguk-anggukkan kepala mereka, karena ngantuk. Taib, sehingga Nabi SAW pun datang. Kemudian Nabi SAW pun mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, innahu lawaqtuha. Ini adalah waktu Isya yang benar. Laula an asyqa ala ummati, kalau saja tidak memberatkan umatku. Ya, sehingga itu waktu yang paling afdal. Ya, sebagian ulama menyebutkan bahwa maksudnya adalah sampai ya lewat sepertiga malam pertama atau hampir setengah malam. Ya, sampai lewat sepertiga malam pertama atau hampir setengah malam. Ya, jadi kalau waktu malam itu dimulai dari waktu maghrib sampai terbitnya fajar, maka kita bagi dua, tengah malamnya adalah yang ada di pertengahan, gitu ya. Tentu bisa bayangkan, jadi sekitar sholat Isya itu sekitar jam 11 mungkin, atau jam setengah 11 ya.
Itu yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu dengan para sahabatnya. Ya. Kemudian dalam hadis lain Nabi SAW mengatakan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum an yuakhirul isya ila thuluthil lail aw nisfihi. Jika tidak memberatkan umatku, aku akan perintahkan mereka untuk mengakhirkan sholat isya sampai sepertiga malam atau sampai setengah malam. Ya, jika tidak memberatkan umatku, aku akan perintahkan mereka untuk mengakhirkan isya sampai sepertiga malam pertama atau setengah malam. Ya, sehingga lihat bagaimana Nabi SAW mengatakan jika tidak memberatkan umatku. Jadi kesimpulannya adalah kalau kemudian seseorang itu sholatnya sendirian, ya, atau dia mendapatkan uzur untuk sholat sendirian, atau wanita di rumah misalnya, dia mau mengakhirkan sholat berdasarkan hadis ini, maka dipersilahkan. Jadi catatan dalam mengakhirkan sholat isya itu hampir sama dengan catatan di mengakhirkan sholat zuhur, ya. Sehingga kalau kemudian masyarakat kaum muslimin mereka sholat isyanya itu ya setelah azan isya kemudian mereka iqamah, maka kita ikut mereka, ya, kita ikut mereka. Kecuali kalau kemudian jamaah masjid, sekali lagi sebagaimana yang tadi dijelaskan, mereka berkumpul sepakat untuk mengakhirkan isya, maka itu dibolehkan, ya, itu dibolehkan. Akan tapi itu cukup menyulitkan, ya, apalagi banyak orang yang kemudian mereka kerja di pagi harinya sampai sore sehingga mereka mau beristirahat. Maka sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi SAW, kalau tidak memberatkan umatku, aku akan jadikan waktu isya itu sampai sepertiga malam pertama atau setengah malam, ya. Dan perlu diperhatikan di sini, ya, mengakhirkan isyanya itu berdasarkan sunnah, bukan karena malas-malesan, ya. Sebagian orang nggak mau sholat isya kemudian keluarin hadis ini, padahal dia malas. Taib, maka ini tidak dibenarkan. Sehingga maksudnya adalah bahwa ini adalah sunnah, ya, jika memang tidak memberatkan. Oleh karena itu penulis di sini mengatakan malam yakun fi dzalika masyaqqah 'alal ma'mumin. Ya, selagi tidak ada kesulitan bagi orang-orang yang sholat, para makmum. Kalau nggak ada kesulitan bagi mereka, tafadhol. Tapi kalau sulit, ya, maka tidak perlu dilakukan. Kalau sulit maka tidak perlu dilakukan. Ya, ini adalah dua sunnah yang berkaitan dengan sholat, yang berkaitan dengan waktu isya. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas pembahasan yang berikutnya, yaitu sunnah-sunnah yang berkaitan dengan tidur. Sunnah-sunnah yang berkaitan dengan tidur. Sunnah-sunnah yang berkaitan dengan tidur, kemudian doa-doa tidur, kemudian sunnah-sunnah yang berkaitan dengan mimpi, ya. InsyaAllah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Allahu a'lam.